Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang hadir di acara ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Perkenalkan, saya Anugerah Dewi Sumarno Putri, mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan dengan NIM 23102039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Ada beberapa materi dari mata kuliah asas manajemen. Asas-asas manajemen adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari paksaan manajemen. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi manajer dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada beberapa asas manajemen yang umum diakui, ada 5 di antara lainnya pembagian kerja, division of work, pekerjaan dibagi menjadi tugas yang lebih kecil dan spesifik. Kedua, ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah dan menuntut kepatuhan, dan tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga ada disiplin, ketaatan pada peraturan pada norma yang berlaku. Disiplin penting untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran kerja. Dan yang keempat, ada kesatuan perintah, unity of command. Setiap karyawannya hanya menerima perintah dari suatu atasan. Hal ini untuk menghindari kebingungan dan konflik. Dan yang kelima, ada keadilan. Pemberian perlakuan yang adil kepada semua karyawan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Nah, materi kedua ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen adalah komponen-komponen dasar yang membentuk kerangka kerja dalam bisnis. Unsur-unsur ini diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengadilkan dan kegiatan dan sumber daya dalam satu bisnis. Nah, ada 5 beberapa unsur manajemen yang diakui, di antara lain. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur yang paling utama dalam manajemen. Manusia adalah yang melakukan semua kegiatan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, uang. Uang diperlukan untuk biaya kegiatan organisasi. Uang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga, bahan. Bahan baku diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dijual oleh organisasi. Bahan baku dapat beberapa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Mesin dapat beberapa mesin produksi, mesin kantor, atau mesin lainnya. Dan yang terakhir, metode. Metode adalah cara-cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Metode yang tepat untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada pasar. Pasar adalah tempat di mana organisasi menjual produksi atau jasanya. Pasar yang luas akan memberikan peluang yang lebih besar bagi organisasi untuk berkembang. Nah, unsur-unsur manajemen ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Misalnya, manusia yang berkualitas akan mampu menggunakan mesin dan metode yang tepat untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Produk atau jasa yang berkualitas akan dapat diterima oleh pasar dan menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Nah, yang ketiga ada materi perencanaan. Perencanaan itu bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan antara lain, yaitu W.H. Neumann adalah perencanaan penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Ada Lewis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ada Hakons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Kesimpulannya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang dikerjakan kemudian. Apa itu fungsi dari perencanaan? Ada 6.
Fungsinya itu interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. Kedua, ada koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Ada ekonomis, ada pedoman, dan prinsip asesmen perencanaan yaitu kontributor membantu tercapai tujuan manajemen, primer aktivis, pervasifitavis, dan alternatif. Nah, itulah perencanaan asasnya. Perencanaan yang baik mengetahui sifat ciri perencanaan yang baik sebagai berikut. Ada mempermudah tercapai tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perencanaan yang teliti. Nah, itulah beberapa perencanaan, materi perencanaan. Nah, ada lagi materi IKN. Pendapat IKN itu apa sih? Secara umum saya menilai proses IKN berjalan cukup baik. Pemerintah telah melakukan perbaikan persiapan melalui dari penyusunan perencanaan hingga pembangunan infrastruktur. Pemerintahan juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal dan proses membangun IKN. Materi selanjutnya yaitu tentang pendapat organisasi sebagai wadah sebagai proses. Apa sih tentang pendapat organisasi sebagai wadah? Yaitu organisasi sebagai wadah dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Organisasi menyediakan struktur dan sistem yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan orang-orang tersebut. Materi selanjutnya ada perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Perbedaannya organisasi publik dan bisnis, organisasi publik memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi bisnis menghasilkan keuntungan. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada beberapa pajak organisasi publik. Perbedaan organisasi bisnis yaitu penjualan produk atau jasa. Nah, itulah beberapa perbedaan dari organisasi publik dan organisasi bisnis. Materi selanjutnya ada materi antara perbedaan organisasi publik dan non-publik. Nah, perbedaan tersebut adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Organisasi publik biasanya disebut sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi negara. Sedangkan organisasi non-publik adalah organisasi yang dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi non-publik biasanya disebut dengan organisasi swasta atau organisasi non-profit. Materi selanjutnya adalah penggerakan. Penggerakan adalah proses pemberian dorongan kepada karyawan agar mau bekerja dengan kegiatan dan antusias untuk mencapai tujuan organisasi. Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang penting karena merupakan upaya untuk mewujudkan hasil kerja yang optimal dan karyawan. Tujuan penggerakan adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan agar mau bekerja dengan giat, antusias untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri karyawan yang mengarahkan untuk melakukan sesuatu. Dan materi selanjutnya, bagaimana cara pemimpin dalam satu organisasi dapat menggerakkan satu organisasi. Menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang jelas dan realitas. Tujuan dan sasaran organisasi yang jelas akan memberikan arah dan motivasi bagi karyawan untuk bekerja. Dan mengembangkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sastra organisasi. Strategi dan rencana yang jelas akan membantu karyawan untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan budaya kerja yang positif dan kondisif. Budaya kerja yang positif akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan semangat dan antusias, memberikan motivasi dan penghargaan yang tepat kepada karyawan, motivasi dan penghargaan yang tepat untuk mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih giat dan berprestasi. Membangun komunikasi yang efektif dengan karyawan. Komunikasi efektif dan membantu pemimpin untuk memahami kebutuhan karyawan dan memberikan arahan yang jelas kepada karyawan. Yang ke-10,
Materi kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang dipengaruhi demi tercapai kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsung hidupnya gitu. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan sosial. Apa sih pengaruh kebutuhan manusia? Ada 3 pengaruh kebutuhan manusia, yaitu pengaruh terhadap perilaku, eh, kebutuhan pengaruh terhadap motivasi, yang ketiga pengaruh terhadap kepuasan hidup. Nah, pengaruh terhadap perilaku yaitu kebutuhan manusia dapat mempengaruhi perilaku manusia, misalnya kebutuhan akan merasa aman dan mendorong manusia untuk bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Yang kedua, pengaruh terhadap motivasi, yaitu kebutuhan manusia menjadi motivasi bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kebutuhan akan pengakuan dapat mendorong manusia berprestasi dan meraih kesuksesan. Nah, yang ketiga, pengaruh terhadap kepuasan hidup. Kepuasan hidup, kebutuhan manusia yang terpengaruhi dapat memberikan kepuasan hidup bagi manusia. Misalnya kebutuhan akan kasih sayang dapat memberikan rasa bahagia dan sejahtera bagi manusia. Kesimpulan dari kebutuhan manusia adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti intensitas, sifat, dan sumbernya. Kebutuhan manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia yang terhadap perilaku, motivasi, dan kepuasan hidup tadi. Oke. Selanjutnya materi pengawasan partisipatif. Apa itu pengertian dari pengawasan partisipatif? Ialah suatu bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk pengawasan demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan beranegara. Tujuan pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu KKN. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, menjaga kualitas demokrasi. Dan apa manfaat pengawasan partisipatif sebagai berikut manfaatnya: meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, meningkatkan transparansi akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kualitas demokrasi, dan membantu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ada beberapa prinsip pengawasan partisipatif. Apa itu pengawasan partisipatif? Sebagai berikut. Partisipasi masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengawasan. Transparan, pemerintah harus terbuka dan transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Akuntabel, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan. Merdeka, masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan pengawasan. Itu prinsip-prinsip dari pengawasan partisipatif. Ada juga bentuk-bentuk pengawasan partisipatif sebagai berikut. Pengawasan masyarakat melakukan secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dari media massa berperan sebagai menyambung lidah masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan dari lembaga swadaya masyarakat LSM berperan sebagai lembaga pemantau dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kesimpulan dari pengawasan partisipatif adalah untuk membentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Pengawasan partisipatif memiliki tujuan, manfaat,
prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk yang beragam. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk pengawasan demokrasi yang penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. Nah, itulah materi dari mata kuliah Asas Manajemen. Nah, di sini saya sudah menjelaskan, lebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.